بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita kembali bersama kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan kita masih pada penjelasan bab ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang-orang yang salih. Dan kita sudah masuk pada pembahasan hadis yang terakhir dari bab ini, menyisakan satu hadis lagi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa yang di waktu pagi dia dalam keadaan aman, fi sirbihi. Sir kalau dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna. Salah satu di antara makna sir adalah kelompok atau jamaah, sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair, di mana beliau mengatakan bahwasanya asir bal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawaitu atiru. Kata seorang penyair ketika dia rindu kepada istrinya dan pada saat itu sedang berjauhan dengan istrinya, maka dia berkata, wahai sekumpulan burung-burung, siapakah di antara kalian yang berkenan meminjamkan kedua sayapnya agar aku bisa terbang kepada orang yang aku cintai. Maka di sini dia mengatakan asirba. Sirba itu artinya kumpulan, sekelompok. Maka kalau kemudian dikatakan man asbaha aminan fi sirbihi, maka di antara maknanya adalah barang siapa yang di waktu pagi hari dia dalam keadaan aman di tengah orang banyak, di tengah kelompoknya, di tengah komunitasnya, di tengah keluarganya, di tengah-tengah negerinya. Dan ini nikmat aman di tengah-tengah keluarga, nikmat aman ketika kita berada di negara kita. Ini tentunya adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Karena banyak negara-negara atau banyak orang-orang yang tidak diberikan nikmat seperti ini.
yang mengharuskan mereka untuk misalkan tinggal di negeri-negeri atau daerah-daerah yang terjadi konflik. Maka di antara pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling pokok adalah berkenaan tentang kewajiban bagi seorang muslim untuk mentaati para pemimpinnya, meskipun pemimpin tersebut adalah pemimpin yang zalim, dan terlarang bagi seorang muslim untuk keluar meskipun hanya sejengkal saja dari ketaatan ia terhadap pemimpin-pemimpinnya tersebut. Dan hal ini tentunya bukan tanpa alasan, dikarenakan ketika seseorang keluar dari ketaatan kepada pemimpin-pemimpinnya, selama pemimpin-pemimpin tersebut tidak memerintahkan ke dalam perkara-perkara yang maksiat kepada Allah, maka wajib untuk ditaati. Kalau seandainya kita tidak mentaati para pemimpin kita, maka ini akan menyebabkan kemudaratan yang jauh lebih besar. Salah satu di antaranya adalah akan banyak terjadi konflik dan hilangnya rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Maka dalam sebuah ungkapan yang disampaikan oleh sebagian para ulama, mereka mengatakan lailatun wahidatain alfu lailatin ma'a imamin zalimin afdalu min lailatin wahidatin bila imamin. 1000 malam bersama dengan pemimpin-pemimpin yang zalim itu jauh lebih baik dibandingkan dengan satu malam tanpa ada kehadiran seorang pemimpin. Karena kalau sebuah negara, jangankan kita berbicara negara, kalau sebuah komunitas, kalau sebuah perkumpulan tanpa ada kehadiran seorang pemimpin, maka bisa dipastikan komunitas dan kelompok atau kumpulan tersebut akan menjadi kumpulan yang kacau balau, yang tidak terorganisir dikarenakan ketiadaan seorang pemimpin. Maka di sini sekali lagi Nabi ingatkan kepada kita, man asbaha aminan fi sirbihi. Barang siapa yang di waktu pagi harinya, di waktu dia membuka kedua matanya, dalam keadaan merasa aman di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah negerinya. Kemudian yang kedua kata Nabi, mu'afan fi jasadihi. Kemudian juga Allah berikan kepadanya nikmat yang kedua, yaitu nikmat berupa kesehatan yang ada pada fisiknya. Dijauhkan ia dari segala bentuk penyakit, dijauhkan tubuhnya, dijauhkan fisiknya dari segala penyakit yang membahayakan dirinya. Dan nikmat sehat, nikmat al-afiyah, ini adalah salah satu nikmat yang kita diperintahkan oleh Nabi untuk senantiasa kita pinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau pernah mendatangi Nabi SAW, lalu kemudian kata beliau, alimni syai'an as'alu bihillahu ta'ala. Wahai Rasul SAW, tolong ajarkan aku sebuah doa yang mana dengan doa tersebut aku bisa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kata Nabi SAW, salillahal afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan al-afiyah, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Lalu setelah itu kemudian Al-Abbas pulang ke rumah beliau, dan beberapa hari berikutnya, selang beberapa hari berikutnya, Al-Abbas radhiyallahu taala anhu kembali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau juga mengatakan perkataan yang sama sebagaimana kedatangan beliau pada masa yang sebelumnya.
Beliau berkata, "Alimni syai'an as'alu bihillahu ta'ala." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong ajarkan aku sebuah doa yang mana dengan doa tersebut aku bisa minta dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abbas, wahai Abbas, wa ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, salillahal afiyata fid dunya wal akhirah." Mintalah, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar engkau diberikan keselamatan, diberikan kesehatan baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, pesan yang sama juga disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tapi dengan sedikit tambahan. Di akhir hadisnya Nabi katakan bahwasanya tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah kenikmatan berupa yakin, berupa iman dan Islam kepada Allah Azza wa Jalla, yang lebih mulia, yang lebih besar dibandingkan dengan nikmat kesehatan, nikmat keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga dalam banyak doa-doa yang beliau panjatkan mengajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari segala jenis penyakit, terutama penyakit-penyakit yang membahayakan. Ya, terutama penyakit-penyakit yang membahayakan. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal yudami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari penyakit baros, dari penyakit lepra. Lalu kemudian aku berlindung juga kepadamu dari penyakit gila, dan aku juga berlindung kepadamu dari segala jenis penyakit-penyakit yang berbahaya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan akhlak, dari akhlak-akhlak yang buruk, dan aku juga berlindung kepadamu dari amalan-amalan yang buruk, hawa nafsu yang buruk, dan juga aku berlindung kepadamu dari segala jenis penyakit yang buruk. Dan jangan sebaliknya, jangan justru kita minta penyakit sama Allah, atau jangan pula kemudian kita minta dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena mungkin ya kita khawatir kalau kita dihukum oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat karena maksiat dan dosa yang kita lakukan, maka hukumannya jauh lebih besar. Lalu kemudian kita berdoa dan meminta kepada Allah agar hukumannya disegerakan saja di dunia. Karena ini pernah terjadi pada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk salah seorang sahabatnya. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, bahwasanya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau terkena sebuah penyakit yang membuat kondisi fisik beliau begitu sangat-sangat menyedihkan. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk sahabat ini, beliau mendapati kondisi fisik dari sahabat ini digambarkan oleh Nabi fasara mithlal farhi, bahwasanya tubuhnya, badannya ketika itu seperti badan dan fisik seekor anak burung. Ya, kita mungkin pernah lihat bagaimana anak burung. Kalau anak burung itu sampai kelihatan tulang-tulangnya. Begitulah keadaan dari sahabat ini. Maka melihat bagaimana buruknya kondisi sahabatnya yang sedang sakit tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada sahabatnya ini,
hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iya. Apakah dulu sebelum kamu sakit ini kamu pernah meminta dan berdoa yang buruk-buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kemudian kata sahabat ini, qala na'am, iya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuntu aqul, dulu sebelum saya jatuh sakit seperti ini, saya pernah berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ma kunta mu'aqibati bihi fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, segala dosa dan maksiat yang menyebabkan engkau akan mengadab aku nanti di akhirat, maka tolong jangan adab aku di akhirat, tapi lebih baik engkau hukum saja aku di dunia. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi la tudhiquhu. Maha suci Allah Azza wa Jalla, kalau kemudian Allah timpakan hukuman bagimu di dunia, maka sungguh kamu tidak akan sanggup untuk menahan bebannya, bersabar atas beban hukuman yang Allah berikan kepadamu ketika di dunia. Lalu kemudian Nabi SAW ajarkan kepada beliau doa yang sebaiknya dipanjatkan, yang seharusnya dipanjatkan dan minta kepada Allah Azza wa Jalla. Afala qulta, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Maka nggak boleh sekali lagi kita minta diberikan ujian, kita minta diberikan penyakit oleh Allah, atau kemudian kita minta dihukum oleh Allah Azza wa Jalla atas dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik minta kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, diselamatkan dari segala mara bahaya, dihindarkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Karena kalau misalkan Allah uji kita dengan musibah, Allah uji dengan penyakit, tidak ada yang bisa memberikan jaminan bahwasanya ketika Allah berikan ujian kepada kita, lalu kemudian kita sanggup untuk bersabar menerima ujian tersebut. Maka lebih baik minta kesehatan, minta agar diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla baik di dunia maupun di akhirat. Nah, salah satu doa yang kemudian diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca baik pada saat pagi dan sore hari, dan ini termasuk bagian dari zikir pagi dan sore, yaitu doa Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awradi wa amin rawadi. Allahumma fadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa a'udhu wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an udhala min tahti. Lebih baik kita berdoa dengan doa yang seperti ini. Dan kalau bisa kita lazimkan baca zikir pagi dan sore hari, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang di waktu pagi harinya Allah berikan kepadanya nikmat berupa rasa aman ketika berada di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah kelompoknya, di tengah-tengah negara-negerinya. Lalu kemudian juga Allah berikan kepadanya berupa fisik yang sehat, dijauhkan dari segala jenis penyakit. Lalu kemudian yang ketiga, Allah juga berikan kepadanya nikmat berupa wa indahu ta'amu yaumihi. Dia memiliki makanan yang bisa dia makan di hari itu saja. Dia punya makanan yang bisa dia makan di hari itu saja. Besoknya nggak tahu mau makan apa. Besoknya lagi juga nggak tahu mau makan apa. Namun yang jelas, ketika Allah berikan kepadanya
rizki yang bisa dia makan di hari itu saja beserta dengan dua nikmat yang lainnya tadi, maka kata Nabi SAW, "Faka'annama hizat lahu dunya." Maka seakan-akan dengan Allah berikan tiga nikmat tersebut kepada seorang hamba, seakan-akan Allah telah berikan seluruh kenikmatan dunia kepada orang tersebut. Karena percuma kalau kita memiliki harta yang banyak, tapi Allah cabut salah satu di antara dua yang sebelumnya disebutkan oleh Nabi. Entah dicabut nikmat sehatnya, atau justru dicabut nikmat apa? Rasa amannya. Tentunya orang mau sekaya apapun, kalau kemudian dia tinggal di negeri yang penuh dengan konflik, maka dia tidak akan bisa hidup dengan tenang. Jangankan ya beraktivitas sehari-hari, untuk tidur pun mungkin tidak akan merasa aman. Ya, begitu pula kemudian seseorang memiliki harta yang banyak, tapi apa? Tapi Allah senantiasa uji dia dengan apa? Dengan berbagai macam penyakit. Maka cukup dengan tiga hal ini. Ketika Allah sekali lagi berikan kepada seorang hamba, meskipun makanan, meskipun rezeki yang Allah berikan kepadanya, itu hanya di hari ini saja dan besoknya nggak tahu mau makan apa, maka selama mendapatkan dua nikmat yang lainnya yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, maka itu adalah seakan-akan Allah berikan kepadanya kenikmatan dunia beserta dengan seluruh isinya. Dan para ulama berikan nasihat yang sangat-sangat bagus sekali. Bagaimana kita jangan kemudian dirisaukan dengan sesuatu yang belum terjadi, dengan apa yang akan kita makan esok hari, dengan apa yang akan kita makan bulan depan dan lain sebagainya. Di antara nasihat yang disampaikan oleh para ulama, yang pertama di antara nasihatnya adalah fala yang bagi lahu an yasrifa himmatahu ila rizqil ghani fa innahu ilal ani mahtaja ilaihi. Maka tidak pantas bagi seseorang untuk mengalihkan perhatiannya terhadap apa yang dia makan esok hari. Kenapa? Karena sampai hari ini apa yang akan dia makan esok hari itu adalah sesuatu yang tidak dia butuhkan, belum dia butuhkan. Yang dia butuhkan adalah apa yang bisa dia makan di hari ini. Adapun esok hari itu kita belum membutuhkan hal tersebut. Fakama anna Allah Ta'ala razaqahul yawm, maka sebagaimana Allah lah yang memberikan rezeki dan mencukupkan kehidupan dia pada hari ini, ya, yaqdiru alaihi ba'da dzalika an yarzuqahu, maka dialah Allah juga yang akan sanggup untuk memberikan kita rezeki di hari-hari yang lainnya. Maka sebagaimana Allah berikan rezeki kepada kita di hari ini, maka Allah juga yang akan berikan rezeki kepada kita esok hari. Kemudian juga seorang ulama yang bernama Al-Jailani rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, fal-aqil man la yuqaddiru 'aishal hadir bihabbiz zamani ghairal hadir. Orang yang berakal, yang memiliki akal yang cerdas, akal yang sehat, maka dia tidak akan mengotori pikirannya dengan apa? Mengotori pikirannya, kehidupannya yang saat sekarang ini dijalani dengan apa? Dengan sesuatu yang belum terjadi keesokan harinya. Ya, daripada memikirkan apa yang akan terjadi keesokan harinya, maka lebih baik dia mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya hari ini. Fa innahu yahtamilu alla yudrikahu, karena ada kemungkinan esok hari itu adalah sesuatu yang tidak akan kita temui. Bisa jadi esok hari kita sudah enggak hidup lagi, sudah berakhir kehidupan kita. Siapa yang tahu? Maka lebih baik apa? Lebih baik mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita di hari ini, alih-alih kemudian menghabiskan pikiran kita, menghabiskan energi kita, yang memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ini di antara hal-hal yang disampaikan oleh para ulama. Jadi ya, sekali lagi hadis yang mulia dari Nabi SAW ini mengajak setiap kita
agar menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya dengan 3 kenikmatan yang tadi Allah berikan kepada kita, maka sungguh ini adalah kenikmatan yang besar sekali, kenikmatan yang dibutuhkan oleh setiap kita ketika berada di dunia ini. Bahkan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan Allah berikan kepada kita dunia beserta dengan seluruh isi-isinya. Masyaallah muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita sudah selesai dari pembahasan bab yang berkenaan tentang ni'mal marus sholih lirrajuli sholih. Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang-orang yang sholih. Kemudian di bab yang selanjutnya adalah bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diberikan judul, diberikan tema dengan babun majaa fit tamaruhi, bab penjelasan tentang terlarangnya bagi seseorang untuk memberikan pujian kepada orang lain dengan pujian yang berlebihan, dengan pujian yang berlebihan. Di dalam Islam, pujian itu, memberikan pujian kepada orang lain, tentunya tidak haram secara mutlak, tidak juga dibolehkan secara mutlak. Ada perkara-perkara yang dibolehkan, ada juga perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Di antara pujian-pujian yang dibolehkan, misalkan pujian yang kita berikan kepada seseorang sebagai bentuk rasa terima kasih kita karena kebaikan yang telah diberikan orang tersebut kepada kita. Maka ini tentunya adalah pujian yang dianjurkan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dianggap seseorang itu bersyukur kepada Allah sebelum dia bersyukur kepada siapa? Kepada orang yang telah berbuat kebaikan kepada dirinya. Dan sebaik-baik pujian yang diberikan kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita adalah pujian dalam bentuk mendoakannya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sona ilaikum ma'rufan fakafiuhu. Barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa membalas kebaikan orang tersebut, maka paling tidak kalian bisa membalasnya dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Jadi ucapan jazakallahu khairan itu juga termasuk bagian dari pujian dalam bentuk mendoakan orang tersebut dengan kebaikan. Pujian dalam bentuk doa agar Allah membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada diri kita. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, maka sebagian daripada orang-orang muhajirin, dan orang-orang muhajirin ini tentunya adalah orang-orang yang telah meninggalkan harta mereka ketika mereka sampai di Madinah, maka yang paling banyak membantu mereka adalah orang-orang dari kaum Ansor. Baik orang-orang kaum Ansor yang kaya raya maupun yang miskin, mereka semuanya turut serta membantu saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin. Lalu kemudian orang-orang yang dari kalangan muhajirin ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, wahai Rasul, kami tidak pernah melihat ada orang-orang yang baik di waktu mereka memiliki keleluasan harta atau sedang dalam keadaan kesulitan harta yang paling banyak membantu kami dibandingkan dengan orang-orang Ansor. Maka wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami khawatir bahwasanya seluruh kebaikan itu akan diambil oleh orang-orang Ansor, sedangkan kami orang-orang muhajirin tidak ada kebaikan yang bisa kami lakukan dan berikan kepada saudara kami dari kalangan kaum Ansor. Lalu kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah setelah kalian mendapatkan kebaikan dari kaum Ansor, kalian berikan pujian kepada mereka
kalian doakan mereka dengan doa kebaikan, kalian ucapkan jazakumullahu khairan kepada mereka, fadzaka bidaka, maka itu adalah bentuk kebaikan kalian kepada siapa? Kepada orang-orang Ansor. Jadi dibolehkan memberikan pujian kepada siapa? Kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Bahkan tidak hanya dibolehkan, bahkan dianjurkan. Dan sebaik-baik pujian adalah dengan mengucapkan doa jazakallahu khairan. Kemudian juga dibolehkan memberikan pujian kepada siapa? Kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Yang kita yakini orang-orang soleh tersebut kalau dipuji maka nggak ngefek, nggak menyebabkan dia terjatuh dalam dosa sombong, dosa riya, dosa sum'ah dan lain sebagainya. Kalau kita memiliki apa? Keyakinan. Tapi kalau kita khawatir dengan kita berikan pujian, apalagi nanti pujiannya berlebih, dan ini yang dilarang, pujiannya berlebih yang menyebabkan orang tersebut, orang yang kita puji, terjatuh dalam dosa kesombongan, riya dan lain sebagainya, maka ini tentunya dilarang. Tapi manakala kita meyakini orang tersebut kalau dipuji maka apa? Ya, maka apa? Tidak menyebabkan dia terjatuh dalam dosa-dosa yang seperti itu, maka diperbolehkan. Sebagaimana Nabi pernah enggak memuji sahabat-sahabatnya? Nabi juga sering memuji para sahabatnya. Seperti misalkan Nabi sebutkan beberapa orang sahabat, ni'mar rajulu Abu Bakr, ni'mar rajulu Umar, ni'mar rajulu Abu Ubaidah bin Jarrah, ni'mar rajulu Mu'adz bin Jabal. Sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar, sebaik-baik laki adalah Umar, sebaik laki-laki adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, sebaik laki-laki adalah Mu'adz bin Jabal. Disebutkan namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi juga pernah memuji Umar di hadapan Umar. Ya, di hadapan Umar. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi bersama dengan para istri-istri beliau, tiba-tiba Umar datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian para istri-istri beliau pun apa? Ya, segera ya memakai ya penutup muka mereka, karena mereka apa? Karena mereka merasa ya segan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa melihat bagaimana respon istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kedatangan Umar, dan bagaimana para istri-istri beliau sangat segan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan kalian yang segan, syaitan pun itu segan sama Umar. Iblis pun segan sama Umar. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau misalkan Umar itu melewati sebuah jalan, maka iblis atau setan akan memilih untuk menempuh jalan yang lainnya. Ini kan pujian kepada siapa? Kepada Umar. Dan Nabi tahu Umar dan sahabat-sahabatnya kalau dipuji yang gak ngefek, tidak akan menyebabkan mereka akan jatuh ke dalam dosa kesombongan dan lain sebagainya. Kalau seperti itu maka diperbolehkan. Meskipun orang-orang soleh sejatinya nggak bakal suka dipuji. Orang-orang yang soleh nggak bakal suka dipuji. Dan banyak riwayatnya dari para ulama soleh terdahulu, dan banyak riwayat berkenaan tentang bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal beliau pernah dipuji oleh seseorang. Bukan pujian sebenarnya, lebih ke doa. Apa kata orang ini? Dia mengatakan bahwasanya jazakallahu 'anil islami khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan yang banyak karena jasa-jasamu yang besar terhadap agama Islam. Ini kan kalau seperti ini nggak ada salahnya memberikan doa. Tapi ternyata beliau nggak senang dengan doa seperti itu. Lalu kemudian beliau menyebutkan sebuah riwayat bagaimana ucapan yang sama pernah disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Jangan katakan jazakallahu khairan 'anil Islam. Terima kasih, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan karena jasa-jasamu yang besar kepada agama Islam. Tapi katakanlah jazallahu Islam anni khairan. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada agama Islam karena jasa Islam yang begitu besar kepada siapa?
kepada saya. Jadi bukan saya yang berjasa kepada agama Islam, tapi Islam yang berikan apa? Banyak jasanya kepada saya. Dan banyak yang seperti ini dinukilkan dari siapa? Dari para ulama utama yang saleh, termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi itu diantara lakopnya, lakop itu apa ya? Lakop itu apa bahasa Indonesianya? Julukannya adalah Muhyiddin. Muhyiddin itu artinya apa? Orang yang menghidupkan agama, orang yang membangkitkan agama. Dan gelar ini sudah disebarkan bahkan pada saat beliau masih banyak yang berikan gelar dengan Muhyiddin. Bagaimana respon Al-Imam An-Nawawi? Dia nggak suka dengan gelar ini, nggak suka dengan pujian tersebut. Apa kata beliau? La aj'al fi hillin man laqabani bi Muhyiddin. Saya tidak rela kalau ada seseorang yang memberikan saya julukan dengan ucapan Muhyiddin. Kalau orang zaman sekarang kadang-kadang gelarnya kurang tuh gelarnya, harusnya ada tambahannya, ya. Lupa disebutin profesornya, lupa disebutin doktornya, yang marah-marah. Ya, kalau beliau nggak suka seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.